Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kita lanjutkan dialog kita masih bersama dengan Pak Doni Kusuma. Pak Doni, kita harapkan dengan adanya subsidi kuota ini yang memang sangat banyak juga ya jumlahnya begitu. Kita harapkan bisa meningkatkan efektivitas belajar anak-anak jarak jauh begitu. Menurut Anda, jika memang nantinya akan disalurkan begitu subsidi ini, harusnya seperti apa efektivitasnya? Lebih baik dong dari sekarang? Ya, pertama-tama terkait dengan efektivitas, itu kan tidak terkait dengan adanya pulsa atau tidak, tetapi terkait dengan kualitas metode pembelajarannya. Pulsa itu hanya membantu bahwa akses ini bisa diterima, dan ini tidak menjamin efektivitas pembelajaran. Karena kalau toh ada pulsa, metode mengajar guru, cara menilai, kemudian cara memberikan tugas-tugas masih sama seperti yang lama, maka tetap tidak akan efektif. Pemerintah sudah membantu dengan membuat penyederhanaan kurikulum dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang disederhanakan. Dan saya rasa ini sesuatu yang bagus dan patut diapresiasi. Tetapi yang menjadi persoalan adalah itu tadi, belum ada panduan yang jelas tentang berapa lama time screen anak-anak. Itu pertama. Yang kedua, bagaimana mekanisme pekerjaan Bapak Ibu guru. Karena masih banyak pengelola sekolah, terutama di sekolah swasta yang berpikir kalau guru berada di rumah itu dianggap tidak bekerja. Uang honor, transportasi, dan lain-lain itu juga tidak mendapat. Jadi Bapak Ibu guru ini juga menjadi korban dalam COVID-19. Padahal kalau kita lihat Bapak Ibu guru ketika dia di rumah, belajar dari rumah, itu malah tugasnya sangat banyak. Mengerjakan tugas-tugas, menilai, mendesain pembelajaran, itu pekerjaan yang tidak mudah, bahkan menghabiskan waktu lebih banyak. Apalagi kalau Bapak Ibu guru baru belajar, itu pasti akan sangat melelahkan sekali. Maka kita harus fair juga untuk melihat bahwa bukan hanya pulsa saja yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu guru, peserta didik, tetapi juga bagaimana mekanisme sistem pembelajarannya, bagaimana mekanisme pelatihan yang ditawarkan oleh pemerintah untuk mengupgrade kemampuan guru sehingga pembelajaran itu efektif. Dan yang terakhir tentu saja kemarin kan dikeluhkan juga orang tua ini sudah bosan dampingi anak karena dia nggak bisa, pelajarannya juga nggak bisa gitu kan ngajarin. Tentu saja ini orang tua harus belajar. Seperti tadi segmen pertama kita lihat, orang tua harus menyadari bahwa pendidikan itu yang pertama dan utama adalah tanggung jawab orang tua. Sekolah itu membantu prosesnya. Nah di situasi sulit seperti ini bagaimana mereka memberikan dukungan emosional, motivasi pada anak. Dia itu nggak bisa kimia gitu ya. Oke nak, yuk coba belajar, kita cari di mana materi-materi itu, gitu bisa tanya orang, tanya teman lain, atau tanya Bapak Ibu guru. Jadi artinya harus ada suasana pembelajaran yang menyenangkan juga di rumah gitu. Jadi menurut saya pemberian pulsa itu sebenarnya tidak berkorelasi langsung dengan efektivitas pembelajaran. Ya efektif. Apalagi kualitas ya Pak ya? Akses, ya kan, ya betul. Tapi masalah kualitas ini agak berbeda. Bahwa dengan pembelajaran lancar itu akan ada potensi pembelajaran lebih efektif. Tapi setidaknya akses informasi dan komunikasi itu membutuhkan ya subsidi ini? Ya betul, untuk akses komunikasi dan informasi sangat-sangat membutuhkan Mbak. Memang di dalam Permendikbud kan sudah disebutkan bisa memberikan pembiayaan untuk pulsa. Tetapi dana BOS itu kan bukan hanya untuk pulsa, dana BOS itu untuk membayar guru honorer, kebutuhan harian sekolah, kemudian di beberapa sekolah swasta mereka itu untuk membayar guru-guru honorer, guru-guru operasional sehari-hari dan lain-lain. Sehingga tidak cukup dana BOS itu. Artinya memang subsidi ini memang masih dibutuhkan selama pandemi khususnya. Betul, dan terutama harus ada kolaborasi. Tadi sudah benar disebutkan ada Kemenkeu, Kominfo ya, kemudian mungkin juga Menteri Dalam Negeri, Kemendikbud dan Kemenak gitu untuk kemudian berkolaborasi bagaimana baiknya. Karena kalau memakai mekanisme relaksasi dana BOS itu sangat tidak mencukupi karena masih banyak kebutuhan. Relaksasi dana BOS bisa dipergunakan untuk mendesain kegiatan-kegiatan pembelajaran lain, mendukung guru-guru yang di daerah yang kemudian karena keterbatasan sarana mereka harus berkunjung ke tempat lain untuk menyediakan hand sanitizer, memberikan face shield, memberikan masker, lalu kemudian mekanisme untuk termogan, untuk mengontrol anak-anak itu, dan bagaimana mekanisme sosialisasi tentang penyebaran COVID. Karena saya sangat khawatir di beberapa liputan itu saya melihat Bapak Ibu guru memang bagus gitu kunjungan. Beberapa kantor polisi ya di Kodim dan lain-lain, mereka mengumpulkan orang-orang bahkan untuk membantu gitu. Tetapi ternyata jaga jaraknya dempet-dempet gitu, ditaruh di aulanya kecil, mereka berjejer-jejer gitu untuk belajar. Saya rasa niat yang baik itu harus kita apresiasi, tetapi keselamatan dan keamanan anak-anak ini tetap harus kita jaga. Mereka perlu tahu bagaimana mekanisme
proses penyebaran COVID ini, karena ini tampaknya tidak banyak dipahami oleh masyarakat, sehingga seolah-olah asal sudah cuci tangan, pakai masker, sudah aman. Ada lagi masalah nih Pak Doni, ada subsidi nantinya, tapi ada ternyata yang di daerah begitu ya, anak-anak itu yang tidak bisa membeli gawai ternyata. Jadi kalau misalnya mereka dapat subsidi pulsa pun atau kuota percuma gitu. Ya, makanya kan saya bilang tadi, kalau hanya subsidi pulsa, maka nanti akan ada ketidakadilan bagi anak-anak yang tidak memperoleh hak-haknya. Sebenarnya persoalannya kan bukan ada di pulsa atau tidak. Persoalannya adalah apakah hak-hak anak Indonesia di masa COVID ini untuk belajar itu terpenuhi atau tidak. Nah, itu penting, dan terpenuhi itu bisa dengan pulsa atau dengan non-pulsa. Maka tim gugus tugas pun harus mempertimbangkan ini gitu, karena misalnya kunjung mungkin yang dibutuhkan bukan pulsa tapi uang bensin gitu kan. Nah, ini kan harus ada analisis kebutuhannya. Tidak berarti bahwa kemudian karena yang dibutuhkan pulsa mereka nggak ada gawe, lalu kemudian pemerintah menyediakan gawe, itu nggak akan cukup uangnya karena sangat banyak. Menurut KPAI kan yang mengakses gawe itu kan baru 60%. 40% anak-anak Indonesia tidak bisa mengakses gawe dan mungkin karena prasarannya tidak ada. Maka ini harus menjadi momen penting bagi pemerintah untuk menyediakan infrastruktur di daerah-daerah yang tertinggal. Dan sebenarnya kalau pembelajaran jarak jauh pun sebenarnya bisa dengan sistem lokal, dalam arti seperti di sekolah. Tetapi kan ini mengandaikan ada komputer dan ada listrik. Di Nusa Tenggara Timur saja di pinggiran jalan raya, di Nagekeo, sekitar 5 kilo, itu saja tidak ada listrik. Bagaimana mungkin mereka itu sinyal hilang. Artinya memang kalau memang harus memberikan subsidi kuota ini, juga harus memikirkan hal lainnya, contohnya adalah gawai mungkin ya, begitu ya Pak? Ya, betul. Oke, ini juga ada masalah selama pembelajaran jarak jauh ini. Salah satunya adalah soal pembayaran SPP ini mungkin bisa dibilang yang juga harus dipikirkan. Menurut Anda memang selama ini kan tidak menggunakan fasilitas ke kantor, ke sekolah ataupun ke kampus begitu. Haruskah membayar SPP menurut Anda? Ya, ini terutama untuk sekolah swasta, Mbak. Kalau sekolah negeri, Bapak Ibu gurunya itu kan sudah digaji oleh negara. Tapi untuk sekolah swasta, Bapak Ibu guru ini mendapatkan salary atau gajinya itu dari mana? Kan dari sumbangan orang tua. Ini dari orang tua itu kemungkinan mungkin karena semua terdampak COVID, maka hanya 60% saja itu bisa kemudian membayar uang sekolahnya. Maka harus ada justifikasi, terutama di sekolah-sekolah swasta, harus benar-benar menghitung, jangan sampai pertama prinsip kemudian malah merugikan Bapak Ibu guru. Yang kedua, orang tua harus paham bahwa Bapak Ibu guru itu juga meskipun mengajar dari rumah dengan peralatan yang berusaha semaksimal mungkin, itu mereka tetap mendidik anak-anak mereka. Bahwa di sekolah itu tidak ada kegiatan operasional dan lain-lain, itu harus dilihat karena seperti di Jakarta ini mereka tetap Mbak ternyata. Jadi di Jakarta ini yang orang-orang TU, karyawan mereka masuk seperti biasa tuh seminggu penuh gitu. Jadi tidak ada semacam relaksasi atau apa gitu. Ada beberapa sekolah swasta yang meminta TU semuanya masuk seperti normal. Artinya kan itu daya listrik dan lain-lain tetap. Satu atau dua orang di situ biayanya sama gitu. Artinya ada 100 anak maupun satu orang, kalau ada orang bekerja di sekolah, itu biaya listriknya sama. Jadi masalah, maka pemerintah daerah harus tegas sebenarnya bagaimana ini pengaturannya. Memang Bapak Ibu gurunya kebanyakan sekarang mulai diminta untuk mengajar dari rumah. Tetapi karyawan yang lain full. Nah harusnya itu kalau sekolah kosong semuanya, tidak ada. Nah dalam kondisi seperti ini Pak Doni, menurut Anda pemerintah juga harus campur tangan nggak meskipun memang tidak negeri begitu sekolah atau kampusnya? Ya betul, saya rasa pemerintah harus ikut campur tangan dalam rangka gini, bagaimana membantu, memberikan support. Karena kemudian sekolah-sekolah swasta yang mengandalkan dana dari orang tua, lalu kemudian mungkin bisa tutup, atau kemudian yang terdampak adalah Bapak Ibu gurunya. Padahal Bapak Ibu guru ini kan pelaku penting di dalam proses pendidikan. Nah ini memang harus didialogkan. Menurut saya pemerintah daerah bersama satuan pendidikan dan komite sekolah atau orang tua nanti berdialog bagaimana baiknya. Kita sama-sama lah, situasi ini tidak mudah bagi kita semua. Tapi jangan sampai saling dirugikan gitu. Karena Bapak Ibu guru saya yakin mereka tetap ingin memberikan layanan pendidikan yang baik bagi anak-anak yang belajar di rumah gitu. Tetapi juga kita harus tahu situasinya, maka sebenarnya pengurangan SPP itu dibutuhkan. Bisa membantu subsidi itu akan lebih bagus. Tetapi nanti juga akan
terbatas pada bagaimana mekanisme dan caranya kan seperti itu. Oke, tentunya kita sangat mengapresiasi subsidi dan bantuan dari pemerintah, tapi balik lagi kualitas akan ditentukan oleh mekanisme pendidikan itu sendiri. Terima kasih Pak Doni telah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Baik, terima kasih. Pemirsa, Good Morning Jakarta masih akan kembali dengan informasi lainnya usai jeda.